warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Halimatus Sa'diyah selaku dosen mata kuliah pengembangan kurikulum, dan yang saya hormati teman-teman kelas 4 PAIA 4. Saya Nur Hidayah dan ditemani teman saya itu Nur Hikmatul Fadilah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang kami diskusikan yaitu kerangka pengembangan kurikulum. Adapun kerangka pengembangan kurikulum itu meliputi asumsi, tujuan pengembangan kurikulum, penilaian kebutuhan, konten kurikulum, sumber materi kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum di masa yang akan datang. Baik, untuk penjelasan lebih lanjut, saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya, yaitu Nur Hikmatul Fadilah, yang akan menjelaskan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi pada hari ini, yakni tentang kerangka pengembangan kurikulum. Yang pertama, asumsi pengembangan kurikulum. Pendidikan tradisional yang menekankan pentingnya mata pelajaran menunjukkan kurikulum yang subjek center, sehingga proses pengajaran tidak lebih daripada menyampaikan pengetahuan kepada murid. Bentuk kurikulum yang semacam ini itu dipandang tidak cocok dengan kebutuhan dan tuntunan individu dalam masyarakat, sehingga mengalami sebuah perubahan menjadi child center, yang mana anak sebagai makhluk individu yang memiliki karakteristik yang berbeda mendapatkan sebuah perhatian utama dari kurikulum itu sendiri. Apa yang diberikan kepada siswa dan bagaimana caranya disesuaikan dengan karakteristik anak itu sendiri. Anak di sini itu tidak hanya sebagai makhluk yang individual, melainkan juga sebagai makhluk yang sosial, yang mana anak harus mampu mewujudkan pribadinya di dalam masyarakat dan siap menghadapi kehidupan masyarakat yang serba kompleks. Atas dasar ini, kurikulum diarahkan kepada social centered, yang mana proses tersebut menunjukkan bahwa perubahan kurikulum itu dimulai dari perubahan konsepsional yang fundamental, kemudian diikuti oleh perubahan yang struktural. Adapun langkah-langkah dan prosedur kerja yang ditempuh dalam melakukan perubahan dan pengembangan kurikulum itu diantaranya: yang pertama, prosedur ilmiah, yang artinya mengikuti langkah metode ilmiah. Yang kedua, keterpaduan antara lembaga terkait yang berkenaan dengan proses dan hasil pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Yang keempat, mengikut sertakan para pelaksana kurikulum sehingga diperoleh informasi yang berharga sebagai bahan dalam mengambil keputusan pengembangan kurikulum. Kerangka pengembangan kurikulum yang kedua adalah tujuan pengembangan kurikulum. Sesuai dengan fungsinya, kurikulum adalah suatu acuan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yang mana kurikulum sudah menjadi keharusan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika penduduk atau masyarakat, agar tujuan dari pendidikan itu dapat mencapai tujuan nasional sesuai dengan undang-undang negara kita, yakni UUD 1945. Umar Hamalik dalam bukunya Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum menyebutkan bahwa tujuan dari pengembangan kurikulum adalah goals dan objektif, yang mana tujuan sebagai goal dinyatakan dalam rumusan yang lebih abstrak dan bersifat umum, dan pencapaiannya relatif dalam kurun waktu yang panjang. Adapun tujuan yang bersifat
objektif lebih bersifat khusus, yang mana operasional dan pencapaiannya dalam jangka waktu yang pendek, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan kurikulum itu bertujuan untuk merumuskan suatu proses dinamika yang menjawab tantangan terhadap tuntunan perubahan yang terjadi dalam pemerintahan dan bersifat umum, yang mana pencapaiannya relatif dalam jangka waktu yang panjang, sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional. Kerangka pengembangan kurikulum yang ketiga adalah sumber materi kurikulum. Bahan atau materi kurikulum adalah isi atau muatan yang harus dipahami siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum. Adapun sumber materi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, masyarakat beserta budaya. Masyarakat sebagai kurikulum di sekolah berfungsi mempersiapkan anak didik agar dapat hidup di masyarakat. Yang kedua, siswa. Siswa sebagai sumber materi kurikulum juga dapat bersumber dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sebagai sumber kurikulum. Para orang mengirimkan anak ke sekolah itu pada dasarnya agar mereka memiliki sejumlah pengetahuan, karena kita ketahui sendiri bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang terorganisir, yang secara sistematis dan logis. Kerangka pengembangan kurikulum yang nomor 4 adalah konten pengembangan kurikulum. Menurut Himen, konten merupakan ilmu pengetahuan seperti definisi, prinsip-prinsip, keterangan, fakta, dan lain-lain. Keterampilan dan proses seperti membaca, menulis, menari, berkomunikasi secara lisan dan tulisan, dan nilai-nilai seperti konsep tentang hal baik, buruk, betul dan salah, jelek dan indah. Sedangkan konten menurut Saylor dan Alexander adalah fakta, observasi, persepsi, klasifikasi, desain, dan pemecahan masalah yang telah dihasilkan pengalaman dan hasil pikiran manusia, yang tersusun dalam bentuk ide-ide, konsep, prinsip-prinsip, kesimpulan, perencanaan, dan solusi. Dari 2 pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum konten pengembangan kurikulum itu terdiri dari 3 komponen utama, yakni pengetahuan, proses, dan nilai-nilai. Adapun kriteria dari penetapan konten pengembangan kurikulum itu ada 6, yang meliputi: yang pertama, signifikasi. Kriteria signifikasi dipakai untuk menetapkan bagian mana dari suatu bidang yang perlu ditekankan atau dimasukkan. Yang kedua, kebutuhan sosial, yang mana dengan mempertimbangkan kebutuhan sosial anak agar mereka memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial dan meningkatkan nilai-nilai masyarakat agar berfungsi sebagai orang dewasa kelak. Yang ketiga, kegunaan, yang merupakan kriteria yang paling ilmiah karena diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti apa yang diharapkan masyarakat dari lulusan, tujuan pendidikan, dan tujuan sekolah dapat pula diterapkan dengan hasil temuan ini. Yang keempat adalah minat, yang mana minat merupakan salah satu usaha untuk membuat kurikulum relevan dengan peserta didik. Hal yang menjadi minat peserta didik perlu dijabarkan untuk menghindari penetapan atau penerapan konsep yang tidak sesuai dengan minat bakat mereka. Yang kelima, perkembangan manusia. Ini didasarkan pada asumsi bahwa sekolah bukan hanya saja merefleksikan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mencerdaskan dan mengembangkan manusia untuk perubahan sosial. Yang keenam atau yang terakhir, struktur disiplin ilmu, yang mana kriteria ini didasarkan
pada anggapan bahwa setiap disiplin ilmu itu mempunyai struktur yang tersendiri atau yang berbeda-beda. Karena itu, materi kurikulum harus mencakup kajian yang memungkinkan anak memahami struktur bidang ilmu tertentu. Sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Mbak Nurhidayah. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum. Apa sih implementasi kurikulum itu? Implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya. Kemudian dilaksanakan atau diterapkan dengan menyesuaikan terhadap situasi lapangan dan karakteristik peserta didiknya, baik dari perkembangan intelektual, perkembangan emosional, dan perkembangan fisik peserta didik tersebut. Yang kebutuhan adalah prosedur baik secara terstruktur maupun informal untuk mengidentifikasikan kesenjangan antara situasi kekinian dan tujuan yang diharapkan. Kebutuhan juga dapat dimanfaatkan oleh pengembangan kurikulum untuk melaksanakan revisi dan modifikasi kurikulum. Poin terakhir dalam kerangka pengembangan kurikulum yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang suatu program. Evaluasi di sini merupakan suatu yang penting yang mutlak diperlukan dalam proses kurikulum. Setelah mengetahui apa sih arti evaluasi tersebut, kita juga harus mengetahui poin apa saja yang harus dievaluasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, evaluasi terhadap konsep kurikulum. Yang kedua, evaluasi terhadap komponen kurikulum. Yang ketiga, evaluasi terhadap isi program kurikulum. Yang keempat, evaluasi terhadap prinsip-prinsip kurikulum. Yang kelima, evaluasi terhadap landasan pengembangan kurikulum. Dan yang keenam, evaluasi terhadap kurikulum itu sendiri. Dari materi yang telah dipaparkan yaitu sumber kurikulum meliputi masyarakat dan budaya, siswa dan ilmu pengetahuan. Secara umum, kurikulum mempunyai 3 komponen yaitu pengetahuan, proses, dan nilai-nilai. Kurikulum di masa yang akan mendatang, pendidikan harus mengantisipasi dan mengelola tentang program sekolah yang di masa yang akan datang agar bisa merespon dengan baik apa yang menjadi kebutuhan peserta didiknya. Bukan saja hanya dalam praktek, akan tetapi aplikasinya terhadap pekerjaan. Dan yang terpenting yaitu membuat peserta didik mengerti, memahami, dan menerima kenyataan yang ditemui. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.